Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, ide bisnis kali ini aku dapat inspirasi dari channel YouTube-nya Kuliner Hits. Di sini ada abang-abang yang jualan tuh laris banget. Satu hari bisa menghabiskan kiloan kecambah dan telur. Nah, cuma modal kecambah sama telur aja udah bisa jualan laris. Nah, kalian mau tahu cara pembuatannya dan seperti apa? Yuk langsung kita simak videonya ya. Oke, step pertama kita bikin bumbu intinya dulu ya. Yang pertama kita butuhkan adalah 100 gram bawang putih. Ini akan kita chop atau dicincang pakai pisau juga boleh, tapi aku lebih suka pakai blender ya. Di sini seperti biasa aku pakai blender Mitochiba. Jadi bumbu inti ini bisa kalian pakai untuk berbagai jenis masakan, bisa disimpan. Semakin lama disimpan maka hasilnya akan semakin harum. Nah, kalau sudah tercacah kasar seperti ini, kemudian kita pindahkan ke dalam wadah ya, dan pastikan wadahnya itu harus bersih dan juga kering, jangan ada kotoran apalagi air ya, nanti akan membuat menjadi baceman bawangnya itu kurang enak. Lalu kita masukkan 120 ml minyak sayur atau sampai semua bawangnya terendam ya. Kita udek-udek semuanya. Kalau sudah diudek-udek, kalian bisa simpan ini selama ya sampai bisa dipakai habis, bisa lebih dari 2 minggu kalau kalian pemakaiannya irit ya. Nah, jadi semakin lama disimpan maka baunya itu semakin harum dan menggugah selera. Next kita bikin sausnya dulu. Pertama kita masukkan 200 ml air. Kemudian untuk memberikan rasa manis di sini aku pakai gula merah atau gula Jawa atau gula aren 100 gram aja ya. Tapi kalian bisa kontrol nanti rasa manisnya sesuai selera aja. Kita masak, nyalakan apinya, kita masak sampai gulanya larut. Diudek-udek juga, jangan lupa biar nggak gosong di bawah. Lalu sekalian kerja, di sini aku memasukkan 200 gram bengkuang yang sudah dipotong-potong pemanjang ya. Memanjang boleh, kotak-kotak boleh, dibulet-bulet juga boleh, sesuai selera aja. Nah, ini kita masak dengan api sedang atau pakai api kecil. Lalu kita tambahkan 4 sampai 5 sendok makan kecap manis. Jangan lupa diudak-udak juga, diudek-udek lah. Diudek-udek, kita masak semuanya sampai bengkuangnya itu berwarna kecoklatan atau air guranya itu meresap ke dalam bengkuang. Jadi nanti rasanya itu manis-manis asin enak pokoknya ya. Nah, kita angkat kalau sudah warna kecoklatan, kita penyet-penyet ya supaya kadar airnya itu turun ke bawah. Jadi ada sisa airnya tadi, lalu kita tambahkan 1,5 sendok makan baceman bawang lagi ya. Ini untuk memberikan rasa harum ya, kemudian dan rasa gurih juga. Lalu kita akan kentalkan dengan tepung maizena. Nah, kita aduk-aduk sampai mengental. Nah, kalau sudah mengental seperti ini tuh, kalian bisa cek rasanya masih kurang apa. Dan sudah selesai, ini sausnya udah selesai dan rasanya pasti enak banget, asli nggak ngapus ya. Lalu kita masuk ke isiannya ya. Pertama kita masukkan 2 sendok makan baceman bawang ya, 2 sendok makan atau 3 sendok makan sesuai selera aja. Lebih enak ya pakai 2 sampai 3 sendok makan lah, biar rasanya itu gurih. Lalu kita udek-udek ya. Kemudian jangan lupa kita tambahkan 3 butir telur ayam. Mau pakai 3 butir telur ayam, 2 butir telur ayam juga boleh. Yang penting pakai dalamannya aja, cangkangnya dibuang, nggak usah dipakai ya. Nah, kita udek-udek dulu. Lalu kita masukkan 3 genggam tauge atau kecambah, kurang lebih berapa ya, mungkin sekitar 300 gram kali ya, saya nggak ngitung, pokoknya tak genggam langsung tak cemplung gitu. Lalu jangan lupa juga masukkan bengkuang manisnya, kita masukkan, lalu kita udek-udek lagi, pakai api besar boleh, pakai api kecil juga boleh. Kemudian kita langsung membumbui supaya rasanya nampol ya. Bumbunya simpel aja. Di sini aku pakai saus tiram supaya rasanya gurih, 2 sendok makan naik. Lalu bumbu wajibnya ya biasalah, garam, merica, gula. Kalau mau pakai micin atau MSG juga boleh, pakai kaldu bubuk juga boleh, terserah kalian.
sesuai selera aja. Kalau mau pedas ya boleh juga ditambahin potongan cabai atau gilingan cabai. Nah, kita udek-udek semuanya, jangan sampai ada bumbu yang nggak rata ya. Nah, kalau sudah seperti ini tuh udah siap untuk disajikan. Nah, simpel banget toh, nggak pakai ribet. Cara penyajiannya simpel. Ini aku pakai wadah burger ya, pakai wadah burger. Lalu kita masukkan 1 lembar kulit pangsit di tiap wadah burgernya. Kita kocrotkan 1 sendok makan saus lumpianya. Nah, di tiap wadah. Terserah selera juga sih, mau 1 atau 2 sendok makan pun boleh ya. Tapi ya jangan terlalu banyak, nanti nggak enak. Kemudian kita masukkan tauge sama telurnya yang sudah ditumis ya. Oh ya, taugenya itu masaknya jangan terlalu lama ya, cukup sebentar aja biar rasanya itu ada kriuk-kriuk gitu kan. Karena tauge kan kalau kena panas kan udah matang ya. Jadi bentar aja masaknya, kurang lebih ya sekitar 5 menit sampai 6 menit udah matang lah. Lalu untuk atasnya lagi kita tambahkan saus lumpianya sesuai selera kalau ini ya. Dan untuk menambahkan pedas kalian bisa menambahkan cabai bubuk. Ini aku pakai bon cabai aja yang simple ya, level 15. Nah, wis rampung kayak gini nih hasilnya. Ini bisa menjadi ide jualan buat bulan puasa besok atau hanya sekedar teman buat makan ya, buat camilan. Tapi kalau nggak pakai nasi kayak kurang nendang kalau aku ya. Nah, ini dia hasilnya ya. Ini adalah lumpia basah ala Azza Kitchen dari rekomendasi dari. Sekarang langsung aja kita coba. Kalau rasanya insya Allah enak, 100% enak. Apalagi sausnya. Ini kalau mau pedes tinggal tambahin bon cabai kayak gini ya. Nah, bon cabai tinggal tambahin. Lalu langsung kita nikmati. Bismillah. Pedas. Kalau kalian mau pedesnya pakai bon cabai ya, togenya jangan dibikin asin, nanti ketemu jadi asin banget. Jadi dibikin aja sedengan ya. Kalau enggak ya kalian bisa pakai potongan cabai atau gilingan cabai aja udah bisa itu. Kalau mau lebih premium bisa kasih sosis, bisa kasih bakso, bisa kasih rebung atau ayam, smoke beef atau apapun ya. Jadi ini sebagai basicnya aja, nanti isiannya terserah kalian mau diisi apa. Oke, itu aja resep dari Azza Kitchen hari ini. Terima kasih sudah menonton. Silahkan di-share ke teman-teman kalian. Siapa tahu bermanfaat. Ada yang mau pengen buka usaha atau besok buat menu buka puasa atau ide jualan buat bulan puasa besok, bisa pakai resep ini gratis ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ngabisin ini.